Presiden Joko Widodo merespon isu adanya unsur politisasi terkait pemberian sejumlah bantuan sosial atau bansos pada masyarakat jelang pemilu 2024. Jokowi mengaku tak kaget sebab tudingan politisasi bansos sudah sering terjadi sejak memasuki tahun politik. Hal ini disampaikan Jokowi usai menghadiri agenda peresmian pembukaan Kongres ke-16 Gerakan Pemuda Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Jumat pagi. Menurut Jokowi, sejak masuk tahun politik, setiap aksi pemerintah seringkali dipolitisasi oleh sejumlah pihak. Namun Jokowi menjelaskan alasan penyerahan bantuan pangan cadangan beras pemerintah pada masyarakat terus digencarkan karena kenaikan harga beras di seluruh negara masih terjadi. Jokowi menambahkan penyaluran bantuan pangan tersebut telah disetujui oleh DPR karena menggunakan APBN dalam mekanismenya. Itu yang pertama ya, kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia saja. Pertama. Yang kedua, kita ingin memperkuat daya beli rakyat yang di bawah. Dan itu sudah dilakukan, misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September. BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat, sehingga diperlukan. Oh, sudah dari dulu, ini kan sudah dari September bantuan, dan itu semuanya sekali lagi itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR APBN itu. Jadi jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, kepemerintahan kita enggak seperti itu. Semuanya kan. Tudingan politisasi bansos ramai terjadi selama masa kampanye. Pemerintah sendiri sudah membantah pembagian bansos dikaitkan dengan keuntungan elektoral, namun semata-mata untuk memitigasi kenaikan harga pangan dan juga memperkuat daya beli masyarakat kurang mampu. Dan untuk membahasnya sudah bergabung Direktur Eksekutif KOR Indonesia Muhammad Faisal. Dan kami sudah berupaya untuk mengundang perwakilan dari kantor staf Presiden tapi berhalangan untuk hadir dalam diskusi malam hari ini. Saya sapa Bang Faisal terlebih dahulu, selamat malam. Selamat malam, Mbak Fira. Oke, baik. Bang Faisal, pemerintah menganggarkan alokasi bansos di APBN mencapai 496,8 triliun rupiah untuk 2024 ini. Naik 20,5 triliun dari alokasi di APBN 2023. Tadi Presiden sudah membantah ya tudingan politisasi dan juga disebutkan bansos ini untuk memperkuat daya beli masyarakat kurang mampu. Pertanyaannya, apakah cukup efektif dengan anggaran sebesar ini? Ya, pertama mungkin saya perlu koreksi sedikit, Mbak. Jadi yang 496,5 triliun itu adalah anggaran perlindungan sosial. Anggaran bansos sendiri adalah sekitar 157,3 triliun pada tahun 2024. Ya, tapi saya kembali untuk menjawab pertanyaannya, apakah ini efektif? Ya, pertama kita melihat dari sisi situasinya dulu. Ya, pertama di awal tahun ini, ya betul memang kita berada pada kondisi di mana harga pangan kuartal ketiga, kuartal keempat pada tahun yang lalu. Ya, jadi waktu kita ingat waktu itu juga ada kekhawatiran akan adanya El Nino ya. Tapi di awal tahun ini kita tahu sudah masuk musim penghujan dan musimnya juga kita di awal tahun Februari biasanya masuk musim panen raya. Ada memang kekhawatiran untuk panen raya itu mundur ya. Tapi mundurnya itu tidak terlalu jauh ya, kurang lebih hanya 1 bulan. Ya, tapi kalau kita melihat kalau Februari katakanlah menjadi Maret ya. Jadi sebetulnya menjelang panen, nah ini sebetulnya harga memang akan meningkat sampai kemudian masuk musim panen. Artinya tidak akan lama sebetulnya harga bahan pangan ini tinggi. Sebentar lagi masuk musim panen akan kembali jatuh. Sehingga timingnya ini tidak tepat kalau kemudian menambah bansos ya. Nah, jadi bansos ini kan ada yang sudah ada setiap tahun, ada juga tambahan-tambahan yang direncanakan pemerintah itu pada awal tahun ini. Nah, ini yang tidak tepat menurut saya tambahannya. Kenapa tidak tepat kalau ingin menambah sebetulnya bansos termasuk untuk mengantisipasi kenaikan harga pangan itu lebih relevan sebetulnya di tahun yang lalu ketika ada kenaikan harga pangan di semester kedua atau ya yang lebih tinggi lagi sebetulnya di 2022 itu inflasi yang paling tinggi sebetulnya ya. Nah, sekarang kita masuk pada inflasi yang
sudah rendah. Kemarin BPS baru menerbitkan juga angka inflasi lebih rendah daripada perkiraan kami. Di bulan Januari secara month to month inflasinya hanya 0,04%. Nah, ini biasanya di bulan Januari tiap tahun ini masih biasanya inflasi bulanan masih relatif tinggi. Jadi yang tinggi meningkat itu biasanya di Desember sampai ke Januari. Nah, Desember kemarin memang agak naik ya. Kemudian di Januari ternyata rendah sekali nih 0,04%. Nah, jadi artinya dorongan harga ya, walaupun ini kalau kita bedah lagi memang ada masih yang relatif tinggi beberapa komoditas pangan, tapi sebetulnya ini tidak akan lama gitu ya. Nah, ini yang kemudian saya katakan ini dari sisi timing sebetulnya sudah tidak relevan lagi gitu ya, apalagi kalau kita mau masuk ke musim panen. Gitu. Baik, termasuk acuannya tadi ya angka inflasi ya, berarti tidak terlalu relevan ya. Ya, betul. Oke, baik. Sekarang kita berbicara mengenai politisasi yang kerap disebut-sebut di masa kampanye ini, Bang Faisal. Jika kita berbicara mengenai bansos ini, bagaimana kemudian Ya. kita ingin menariknya lagi ke isu bahwa betul ini bermanfaat bagi masyarakat. Bagaimana kemudian mekanisme penghitungan warga kurang mampu agar tepat sasaran bansos yang sudah dialokasikan oleh pemerintah ini? Dan juga menjadi pertanyaan publik, bagaimana kemudian mekanisme distribusinya ini agar kemudian tidak dituding, ditarik-tarik ke arah politisasi? Ya, pertama begini, memang masalah ketepatan sasaran atau ketidaktepatan sasaran ini masih terjadi sampai dengan sekarang. Kuncinya dua ya. Pertama memang dari sisi data yang operasi data ya. Saya pemerintah pada umumnya itu selalu eh, memperbarui ya data penduduk yang kurang mampu ya yang layak menerima bansos. Namun data yang akurat bergantung pada data yang akurat juga pada saat delivery, pada tahap penyalurannya. Nah, ini yang seringkali sampai dengan saat sekarang mekanisme monitoring dan evaluasinya masih relatif lemah dan pada kenyataannya ketidaktepatan sasaran itu masih terus banyak terjadi. Nah, terakhir sebagai contoh ya, walaupun ini di 2020 ya ketika awal pertama pandemi. Nah, salah satu jenis bansos, bansos kan banyak dan yang saya ambil contohnya adalah BPNT, bantuan pangan non tunai. Nah, ternyata sebagian besar daripada masyarakat miskin itu tidak mendapatkan BPNT pada tahun 2020 berdasarkan harga BPS, data dari BPS. Nah, kalau demikian maka um, ini menjadi pertanyaan besar ya karena kalau ini data di seluruh provinsi yang paling bagus pencapaiannya adalah daerah istimewa Yogyakarta. Orang miskin yang menerima BPNT itu 47%. Hmm. Nah, itu kan belum sampai 50% ya. Itu udah paling bagus. Ada Papua yang 1% saja gitu ya. Nah, jadi nah ini kalau ini menjadi pertanyaan berarti ini dalam statistik yang dinamakan dengan exclusion error. Jadi artinya masyarakat miskin yang semestinya dapat tapi sebagian besar itu tidak dapat gitu. Belum lagi yang satu lagi adalah inclusion error. Jadi banyak yang sebetulnya tidak layak ya tidak masuk dalam kategori miskin yang layak mendapat bansos tapi akhirnya mendapatkan bansos. Nah, ini laporan-laporan seperti ini banyak sering didengar di lapangan sebetulnya, walaupun belum tercatat mungkin secara statistik ya. Nah, tapi artinya ini masih rentan sekali ketidaktepatan sasaran ini yang kemudian memunculkan pertanyaan bansos ini sebetulnya kan bagian daripada strategi konteksnya adalah penanggulangan kemiskinan atau pengentasan kemiskinan. Ya, jadi kalau kemudian tidak tepat sasaran, nah tapi kemudian kalau ditingkatkan pada saat menjelang tahun politik, Mhm. menjelang pencoblosan, Mhm. nah ini mana yang lebih efektif? Lebih efektif untuk mengentaskan kemiskinankah? Atau lebih efektif untuk motif politiknya? Hmm. Nah, karena kalau saya melihat statistik yang lain, penyaluran bansos dari tahun ke tahun, memang ada kecenderungan peningkatan pertumbuhan bansos pada tahun-tahun politik, Mbak. Jadi sebagai contoh, kalau kita hanya melihat dari target bansos, penyaluran bansos, anggaran bansos pada tahun 2024, ini baru target APBN ya, belum tambahannya. Ini 2024 itu 7%. Tahun-tahun sebelumnya 2023 kurang lebih pertumbuhannya minus 9%, 2022 minus 7%. Kita mundur lagi di masa pemilu tahun 2019, 33% kenaikannya.
Di 2014 6%, tapi setelah itu turun begitu ya. Mhm. Nah, jadi kalau melihat dari pattern 5 tahunan memang ada kecenderungan peningkatan anggaran bansos pada tahun-tahun pemilu itu. Oke. Nah, ini yang perlu menjadi evaluasi menurut saya ya, karena dari sisi politiknya kelihatannya memang indikasinya kuat pada tahun-tahun pemilu, tapi efektivitas dari pengentasan kemiskinan seperti apa? Nah, belum lagi kita mengkritisi dari bansos itu sendiri sebagai salah satu strategi untuk pengentasan kemiskinan, karena kalau ingin betul-betul mengentaskan kemiskinan, idealnya pemerintah berfokus pada anggaran pemberdayaan ekonomi. Nah, ini memang sesuatu yang lebih susah untuk dijalankan, juga dikoordinasikan, tapi ini yang lebih ideal karena kita tidak ingin orang miskin itu dia dientaskan dengan charity, dengan mendapatkan bantuan, tapi karena mereka memang bisa mendapatkan pekerjaan dari kemiskinan. Jadi karena mereka diberdayakan secara ekonomi. Nah, Oke. jadi itu lebih lebih jauh lagi ya tentang kritik terhadap bantuan sosial sendiri. Oke. Kita lihat dulu bagaimana komentar istana terkait bansos ini, Bang Faisal. Kegiatan untuk membagikan bantuan sosial, baik yang sifatnya reguler maupun non-reguler kan sudah dilakukan Presiden sejak lama ya, 2014 ya. Bukan sesuatu yang baru Presiden membagikan bansos. Kalau teman-teman ingat, Presiden selalu membagikan Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat di periode pertama, kemudian juga PKH gitu. Bahkan membagikan sertifikat, kemudian juga di sisi lain juga ada KUR. Jadi suatu hal yang tidak baru, Presiden membagikan itu langsung kepada masyarakat karena memang Presiden ingin berinteraksi dengan masyarakat langsung dan mengetahui tidak hanya persoalan-persoalan dalam masyarakat, tetapi beliau ingin dekat dan menyapa masyarakat. Saya kira ini bukan sesuatu yang baru dilakukan oleh Presiden. Dan pada saat beliau melakukan kunjungan kerja dan membagikan bantuan sosial juga, seperti menteri pendamping juga diikut sertakan. Baik, tadi pihak istana merespon bagaimana kemudian ada suara-suara di luar mempertanyakan mengapa kemudian Presiden harus menyerahkan langsung bantuan sosial ini. Nah, kita berbicara mengenai mekanismenya. Apakah memang lebih baik diatur ada kementerian tertentu saja yang mendistribusikan? Karena kita lihat saat ini pada saat masa kampanye ada beberapa kementerian begitu ya, ada beberapa menteri yang turun ke lapangan dan secara langsung membagikan bansos ini, Bang Faisal. Ya, jadi memang SOP dalam penyaluran bansos ini memang menurut saya memang perlu dibenahi dan perlu dikoordinasikan oleh satu kementerian khusus ya. Apalagi pada tahun-tahun politik ya. Nah, karena bansos selalu ini sudah menjadi pengetahuan umum bahwa segala rentan untuk dimanfaatkan untuk kepentingan politik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah ya, itu sering kali terjadi. Dan semestinya untuk governance yang baik ya, pemerintah justru malah harus lebih berhati-hati lagi dalam penyaluran bansos pada tahun politik. Ya, jadi di samping tadi memperbaiki SOP-nya. Ya, jadi dari tahun ke tahun, mau tahun politik, mau tidak tahun politik, nah semestinya bansos ini dikoordinasikan, disalurkan oleh satu institusi atau kementerian yang khusus memang menangani itu. Oke, baik. Terakhir, pertanyaan penutup tadi sudah sempat disinggung oleh Bang Faisal. Kedepannya, pilihan lain seperti apa yang kemudian lebih baik dibandingkan menggelontorkan bansos untuk memperkuat perekonomian dan juga daya beli masyarakat ini? Ya, pertama pemerintah perlu fokus kepada upaya-upaya pemberdayaan ekonomi terutama rakyat kecil ya untuk mempermudah usahanya, menciptakan lapangan pekerjaan yang paling cocok dengan karakteristik masyarakat miskin ya dari sisi pendidikannya, dari sisi skillnya. Nah, ini tidak lepas daripada strategi penciptaan lapangan pekerjaan. Nah, lalu juga bagaimana usaha mikro, nano itu menjadi eh, keberpihakannya lebih besar ya, dan didampinginya, ditelateni itu lebih menjadi fokus bagi masyarakat supaya kalangan yang paling bawah ini memang betul-betul bisa diberdayakan secara ekonomi gitu ya. Bansos sifatnya bukan berarti tidak ada, tapi sifatnya adalah pelengkap. Ya, jadi untuk kondisi darurat, untuk masyarakat tertentu yang memang secara punya keterbatasan untuk bisa mendapatkan
pekerjaan atau bekerja, misalkan karena sudah terlalu tua atau karena ada difabel misalnya begitu. Jadi sifatnya bukan yang utama, tapi sebagai pelengkap begitu. Oke, baik. Terima kasih Bang Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif KOR Indonesia sudah berbincang bersama kami di Prime News. Selamat malam. Sama-sama. Selamat malam, Mbak Fira.